Silakan direkam sudah ya baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah SWT, insyaallah kita masih di bab ke-27, yaitu tentang at-tatayyur, ma jaa fit tatayyur. Pada pertemuan yang lalu sudah dibacakan ya, sedikit dari matan yang awal-awal sudah dibaca ayat Al-Quran ya, kemudian juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kita review sedikit bahwasanya kemarin sudah kita di minggu yang lalu kita sudah menyebutkan kata tatayyur yang diambil dari kata ta'ir yang artinya adalah burung ya. Asal muasal penamaan ini adalah karena kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah ketika mereka hendak bersafar, biasa mereka mengusir jenis burung tertentu. Nah, jika burung tersebut terbang ke sebelah kanan, maka mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sebaliknya, kalau burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka akan membatalkan perjalanannya. Itulah asal muasal penamaan at-tatayyur yang diambil dari kata ta'ir yang berarti burung. Hingga akhirnya kata tersebut digunakan secara umum untuk sifat meyakini segala sesuatu yang bisa mendatangkan keberuntungan ataupun kesialan, ya, bukan hanya burung saja. Ya, jadi akhirnya kata tatayur ini lebih kepada general ya, umum. Nah, praktek tatayur kita sudah sebutkan ya, ada beberapa bentuk modelnya yang kita temukan di tanah air kita. Mungkin tidak hanya di tanah air, di beberapa negara-negara lain juga seperti itu. Ya, misalkan angka 13, angka 4, ya. Kemarin kita sudah sampaikan di antaranya misalkan menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di leher. Ya, terkait burung gagak dan burung sirit ya. Ya, macam-macam ya, terkait hujan gerimis saat matahari terik. Ya, macam-macam ya. Artinya juga hal-hal yang misalkan yang aneh-aneh yang tidak pernah kita dapati ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang tidak ada dalil dalam Al-Quran, ini semua tatayur, apalagi mereka menganggap bahwasanya ada keberuntungan di situ ataukah ada kesialan, maka ini tentu tidak boleh ya. Makanya Nabi pernah berkata, la adwa wala tirata wala hamata wala safara. Tidak ada adwa, tatayur, hamah ataupun safar. Dalam riwayat Muslim ditambahkan wala nau'a wala ghawla. Ya, kemarin kita sudah jelaskan adwa. Apa arti adwa? Yang dimaksud dengan adwa dalam hadis adalah keyakinan bahwa penyakit dapat menular dengan sendirinya. Ya, Rasulullah hendak menegaskan bahwa penularan penyakit hanya terjadi dengan izin Allah. Nah, ya, seperti kemarin ya, kita sudah sebutkan cerita suatu ketika seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah untuk mengeluhkan unta-unta yang terkena penyakit kulit. Seakan-akan orang tersebut meyakini bahwa seluruh untanya tertular. Ya, kemudian Rasulullah menanyainya, "Faman a'dal awal?" Jika demikian, siapa yang menulari unta pertama tersebut? Jika memang penyakit itu menular dengan sendirinya, lalu siapakah yang membuat unta pertama sakit? Nah, ini tentu pernyataan yang membuat dia bingung. Ya, penularan tidak lain hanyalah sebab semata dan efeknya tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Ini sebab saja. Ya, tapi terjadi penularan tersebut karena izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti wabah Covid ya dulu ya. Wabah Covid yang terjadi ya, siapa yang awal sekali? Ya, mungkin di Cina yang tertular. Yang memberikan siapa pertama kali? Itu ya Allah, siapa kemudian tersebar Covid. Ya, semua karena Allah SWT. Maka Nabi pernah bersabda, wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad. Jauhilah orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Ya, memang mungkin menular. Tapi penularan itu sebab saja, karena ini penyakit memang penyakit menular. Kalau tanpa izin Allah tidak akan tertular. Berapa banyak kadang-kadang kita lihat orang-orang yang seperti Covid dulu ya. Nah, orang gila nggak tertular, dia nggak tahu kita. Ya, dia jalan di jalan-jalan ya, dia nggak pakai masker, nggak tertular. Bagian daerah-daerah di kampung ya, tapi di Jakarta orang mati ya, banyak sekali ya meninggal. Dan Rasulullah juga bersabda, la yuridu mumridun ala musihhin.
Yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Nah, ini sebenarnya petuah Nabi Muhammad SAW benar. Ya, la yuridu mumridun ala musihhin. Ya, janganlah dekati yang sakit orang yang sehat karena emang disuruh karantina. Ya, seperti awal-awal ini harusnya protokol seperti itu lagi teman-teman. Ya, kalau seandainya tidak hanya COVID saja, misalkan penyakit yang memang batuk ya, ataukah penyakit apa yang memang bisa jadi tertular, mungkin si anandanya atau siapa mungkin dipisahkan dulu. Ya, mungkin kalau memang itu memang penyakit menular ya. Kalau enggak batuk semua nanti. Ya, seperti itu. Ataukah mungkin apa ya lagi tidur di mana Ustaz? Ya, mungkin tidur ya ataupun agak jauh dia mungkin nyempil ya. Nah, ya seperti itu. Atau mungkin kasurnya bisa ditaruh di mana gitu. Ya, agak jauh sedikit lah seperti itu ya. Walaupun satu kamar memang akan pengaruh juga masih. Ya, kalau ada kamar yang lain opsional misalkan, ataukah mungkin tidur di luar sebentar, nggak masalah sesama wanita ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau takut ya janganlah, nggak usah. Ya, tapi intinya seperti itu sebenarnya ya. Nah, ataupun kalau teman-teman yang di Azhara mungkin ada kamar ya. Ada kamar khas ya, khusus seperti tempat karantina COVID dulu kan. Baik, ini tentu petua hari yang benar ya. Nabi sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi." Apabila kamu mendengar bahwa wabah telah menjangkiti suatu negeri, ya, fala taqdamu alaihi, maka jangan ya kamu datangi negeri itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Dan apabila wabah itu telah menjangkiti negeri kamu, fala takhruju, ya, janganlah kamu keluar karena hendak melarikan diri. Jadi nggak boleh. Ya, kalau wabah sudah ada di negeri tersebut, kita nggak boleh keluar. Tapi kalau kita tahu di suatu negeri sedang terjangkit suatu penyakit, maka nggak usah datang. Ya, ini dia. Sehingga kita tidak menyalah-nyalahkan siapa yang tertular. Itu dia eh, adwa ya, adwa. Yaitu adwa itu meyakini bahwa penyakit itu menular, padahal yang menular karena seizin Allah. Kemudian tatayur sudah kita jelaskan maknanya. Kemudian hamah, burung hantu ya. Orang Arab jahiliyah meyakini kedatangan burung hantu sebagai pertanda kesialan. Baik itu berupa kematian, penyakit ataupun musibah lainnya yang akan terjadi. Nah, ini dia hamah ya. Hamah. Kemudian sofar ya, sofar ya, sofar. Apa arti sofar? Para ulama menyebutkan dua makna dari sofar. Pertama, sofar adalah ulat yang membawa penyakit menular dan biasanya ditemukan di perut hewan. Itu sudah kita jelaskan kemarin ya. Jadi maka yang diinginkan dari penafian sofar sama dengan penafian adwa. Yaitu yang diinginkan adalah larangan meyakini bahwa suatu penyakit itu menular dengan sendirinya. Ini maknanya. Ya, adwa sama hamah, nah itu maksudnya. Kalau dia memang ulat yang keluar dari perut hewan. Kedua, Safar yang dimaksud adalah salah satu bulan pada penanggalan Hijriyah. Itu bulan Safar, teman-teman. Bulan Safar ya, Muharram Safar. Nah, ini dia. Maknanya ada dua, pendapat ulama. Namun pendapat inilah yang lebih kuat sebenarnya terkait makna Safar yang dimaksud dalam hadis ini. Rasulullah SAW hendak membantah keyakinan jahiliyah bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Jadi orang-orang anggap bulan Safar ini bulan sial. Dan sebagaimana telah kita ketahui, anggapan sial tersebut terhadap waktu atau momen tertentu termasuk kategori tatayur juga. Ya, dia menganggap ya, itu juga tatayur ya. Nah, anggapan serupa banyak kita temukan di Indonesia, seperti sebagian masyarakat Jawa yang mencari hari yang dianggap sebagai hari keberuntungan untuk mengadakan pernikahan. Ya, ini dia. Sehingga tanggal pernikahan yang tadinya sudah ditentukan menjadi tertunda sampai berbulan-bulan karena hendak mencari tanggal kemujuran. Nah, ini dia. Ini nggak boleh ya. Sebagian masyarakat juga menganggap hari Selasa sebagai hari sial, sehingga mereka melakukan zikir yang mereka sebut zikir ratiban setiap Selasa. Ya, hari ini hari Selasa nih, dianggap sial mereka. Subhanallah. Ya, konon dahulu ada nenek moyang mereka yang meninggal karena wabah pada hari Selasa, sehingga mereka menganggap hari Selasa adalah hari sial. Dan kesialan tersebut harus ditangkal dengan zikir ratiban tersebut. Nah, ini sebagian pemahaman.
Kemudian sebagian lagi menganggap hari Rabu di pekan akhir bulan Safar sebagai hari sial, sehingga mereka melakukan sholat yang mereka sebut dengan sholat Rebo, Wekasan. Ya. Ini beberapa amalan-amalan di tanah air kita yang masih sebagian melestarikannya ya. Padahal kita tidak boleh adat istiadat selama dia tidak bercanggah, selama dia tidak menentang syariat, maka boleh kita lestarikan, boleh-boleh saja. Namun, tak kala Islam datang, maka kita memfilter adat tersebut, bukan adat yang memfilter Islam. Ya, Islamlah yang jadi memfilter adat tersebut. Kalau adat tersebut sesuai, maka kita lakukan. Tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi bukan mengislamkan Nusantara, ya, menusantarakan Islam, tapi mengislamkan Nusantara gitu ya. Itu yang betul. Ya, karena sama seperti Nabi Muhammad SAW, tak kala naik ila Jabali Safa ketika awal-awal diperintahkan dakwatan jahran bil Islam, ya, ketika disuruh dakwah secara terang-terangan, mulailah Nabi SAW mendakwahi kerabat-kerabatnya, ya, ya Abbas, ya Safiyah, ya Fatimah bintu Muhammad, ya, didakwahi semua, ya Quraisy, ya Bani Hashim, semua didakwahi oleh Nabi ya. Nabi naik Jabal Safa. Tapi Nabi memanggil dengan panggilan ya apa namanya panggilannya, saya lupa namanya. Ya Suwaiba, apa itu namanya? Ya, panggilan jahiliyah. Ya, ya panggilan jahiliyah. Namun orang-orang lihat semua apa yang terjadi. Panggilan jahiliyah. Ya Suwaiba, ya, lupa Ustaz namanya ya. Itu panggilan tersebut. Namun orang-orang jahiliyah dulu merobek-robek baju mereka, membuka baju dan melempar pasir-pasir ke apa namanya? Ya Sabiha, ya Sabiha, ya Sabiha, gitu kan. Nabi panggil, itu panggilan kayak pengumuman, nah gitu, darurat lah. Orang semua keluar. Panggilan itu panggilan jahiliyah dilestarikan oleh Nabi. Namun cara-cara tata cara merobek-robek baju ya nggak sesuai sama Islam, nampak aurat kita ya. Merobek-robek baju kemudian meletakkan pasir-pasir di kepala, maka ini tidak perlu. Maka Nabi yang memang tidak masalah mengganggu agama, Nabi tetap lestarikan. Yang kelima adalah nau ya nau nau'a ya, tambahan dari riwayat Muslim. Apa arti nau? Yang dimaksud dengan penafian nau adalah larangan meyakini bahwa kemunculan bintang tertentu adalah sebab turunnya hujan. Nah, ini dia. Nau ini dia meyakini bintang tertentu sebab turunnya hujan, atau bahkan bintang itulah yang menurunkan hujan. Nah, ini keyakinan ya. Ya, padahal harus kita camkan lagi sebabnya saja, tapi yang menjadikan turun hujan adalah Allah, izin Allah. Memang benar bahwa terkadang turunnya hujan bertepatan dengan kemunculan bintang tertentu, akan tetapi bukan bintang itu yang menjadi sebab turunnya hujan, apalagi yang menurunkan hujan itu sendiri. Nah, ini dia. Ya, jadi apa namanya? Ini pemikiran yang salah ini ya. Inilah nau ya, meyakini bahwasanya bintang yang menurunkan hujan ataupun gara-gara ada bintang maka turun hujan. Tapi tidak, itu sebabnya saja bisa jadi. Ya, tapi tidak selamanya tersebut ya. Bisa jadi terkadang ada, kadang tidak ada. Karena yang memberikan hujan hanya haruslah seizin Allah SWT. Ya. Wa huwa alladhi yunazzilu minas sama'i ma'an. Ya. Walladhi yurikumul barqa khawfa wa tama'u. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ardu. Ya. Allah yang turunkan, yang memberikan perintah. Ya. Baik, yang keenam adalah ghul. Ya. Apa arti ghul? Ghul, ya. Ghul adalah setan yang diyakini oleh bangsa Arab di masa jahiliyah dapat membuat orang tersesat. Nah, ini mereka meyakini di zaman jahiliyah ada setan ya yang bisa membuat orang tersesat. Nah, Rasulullah SAW hendak menerangkan bahwa jin tersebut adalah makhluk Allah. Nggak ada yang bisa menyesatkan. Ya, fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah yang membuat sesat. Allah yang itu kehendak Allah. Seizin Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, dalam ayat yang lain misalkan apa namanya
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah, engkau wahai Muhammad saja tidak bisa memberikan siapa hidayah kepada engkau yang engkau cintai, engkau suka seperti Ali bin Abi Thalib, akan tapi Allah yang beri hidayah. Sebaliknya, bahwasanya tentu siapa yang disesatkan Allah, wa may yudlilillah fala mudhillalah wa may yudlil fala radda li fadlih. Ya, siapa yang disesatkan maka enggak ada yang bisa menahannya. Rasulullah hendak menerangkan bahwa jin tersebut hanyalah makhluk Allah. Dan gangguan yang ia lancarkan tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Maka seseorang yang khawatir akan gangguan jin bisa menangkalnya dengan memohon perlindungan dan berzikir kepada Allah. Dan salah satunya adalah dengan mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Rasulullah bersabda, ya ini biar lari setan ya. Wa idza taghawwalat lakum al-ghilan fanadu bil adzan. Jika kalian merasa disesatkan oleh si ghul dalam perjalanan, maka kumandangkanlah azan. Ya ini kadang terjadi teman-teman ya di TikTok ya. Pernah kita lihat dulu ya. Ada orang yang, ya guys, aku di mana nih guys? Oh nggak tahu, nggak sampai-sampai ya guys. Gitu kan. Dia bilang tuh, ya Allah alam betul ataukah memang nyari konten ya Allah alam. Terkadang tengah-tengah malam kita pergi ke suatu daerah mungkin jauh ya, nggak pernah kita pergi. Kok nggak sampai, nggak kemana? Udah nggak ke jalan besar ini. Ya, nah ini kita baca terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar lari setan, disesatkan sama setan kita. Ya subhanallah, setan ini luar biasa musuh, aduh mungkin. Namun jalur periwayatan hadis di atas adalah dhaif, akan tapi tetap dibawakan oleh para ulama karena maknanya dikuatkan dalam hadis lain yang sahih, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW. Memang walaupun dhaif boleh kita beramal ya, sebagai fadhail amal, sebagaimana beramal dengan hadis yang sahih. Nabi pernah berkata, "Idza nudiya lis-salat adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma' at-ta'dhin." Setiap kali azan dikumandangkan, setan pasti akan segera kabur sambil terkentut-kentut mereka karena dia tidak ingin mendengar azan tersebut. Ya subhanallah. Berarti setan punya kentut juga teman-teman. Dia buang angin juga ternyata setan itu. Nah, makanya teman-teman kalau masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, agar aurat kita tidak dilihat oleh syaitan ya, agar dia nggak ikut kentut juga, kita nggak tahu. Dan kita nggak tercium Ustaz ya. Ya, wallahu alam, nggak tahu gitu. Terkadang tercium teman-teman. Ya, kadang-kadang kalau ada rumah yang memang, makanya kan dalam eh, apa namanya persihiran tersebut, terkadang kalau kalian menemukan kayak bau, misalkan, mohon maaf ya, bau BAB, ya tapi nggak tahu di mana gitu. Emang nggak ada kotorannya kadang, ataupun kadang ada. Nah, itu kadang bisa jadi ada setan, ya. Nah, makanya padahal nggak ada yang ini. Nah, makanya sering-seringlah dibaca surah Al-Baqarah misalkan, ya. Al-bait alladhi yuqra surat Al-Baqarah yanfiru syaitan atau kama qala, yaitu rumah yang sering dibaca surah Al-Baqarah maka syaitan akan kabur, dia lari. Apalagi rumah yang kosong mungkin sudah berbulan-bulan, bukan berbulan mungkin bertahun-tahun. Ya, dibilanglah di situ ada orang bunuh diri lah, dibilang di situ ada pembunuhan lah. Akhirnya rumah itu nggak terbeli, akhirnya setan merajalela di situ, semakin karena diagungkan semakin orang takut, ya, zaduhum rahaqa. Semakin mereka menakut-nakuti orang. Nah ini sebenarnya kalau ada rumah dulu, ingat Ustadz dulu ya, zaman-zaman Ustadz remaja nih. Dulu ada rumah di Pondok Indah tuh teman-teman, dijual entah murah sekali, entah ratusan juta, padahal harganya itu bisa sampai 10 miliar zaman itu ya, Salim. Terus karena di situ ada terjadi pembunuhan, entah bunuh diri, jadi rumah itu rumah besar. Nggak ada yang mau beli, nggak ada yang berani beli. Coba teman-teman berani beli nggak? Ya, katanya ada suara-suara atau apa, ada semua baca, coba jadikan rumah tahfiz di situ, udah selesai udah setan. Ya, kita nggak boleh lemah. Inna syaitana yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Syaitan itu menakut-nakuti. Fala takhafuhum, jangan takut, jangan kalah kita. Wa khafuni in kuntum. Ya, kita lari sendiri, dia baca Al-Baqarah terus, Al-Baqarah ya. 40 hari misalkan. Baca terus. Ya, zikir tuh udah hilang sendiri, udah selesai dah. Ya harusnya kita menang. Kalau kita kalah berarti kita yang dikalahkan oleh setan. Ya, walahu durat ya.
Hmm. Nah, faedah yang pertama dari hadis ini, ya. Ini faedah teman-teman nggak ada di situ, ya. Baik, faedah pertama yang bisa kita ini, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, innama syu'mu fi thalathatin fil farasi wal mar'ati wad dar. Sesungguhnya kesialan ada pada tiga hal, pada kuda, pada wanita dan tempat tinggal. Nah, ini dalam sebuah hadis Nabi pernah berkata, ya, innama syu'mu fi thalathatin fil farasi wal mar'ati wad dari. Sungguhnya kesialan ada pada tiga hal. Nabi menafikan semua, ya, kesialan-kesialan tersebut. Namun kesialan itu bisa jadi ada pada tiga hal, itu pada kuda, wanita dan tempat tinggal. Ada apa ini? Oh, ya, kita jelaskan, ya. Nah, tidak sebagaimana tampaknya hadis ini tidaklah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertatayur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Makna hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW, nah ini dia, hendak mengingatkan umatnya agar berhati-hati dalam memilih kendaraan. Ya, dalam memilih kendaraan, ya, artinya mobil lah atau apa, apakah mendatangkan dia kesombongan dan lainnya, motor atau apa-apa, ya. Artinya harus pikir-pikir, ya. Takut tadi, ya. Kemudian pasangan hidup, nih teman-teman, pasangan hidup, ini penting sekali, ya. Jangan yang buruk perangainya dan lain-lain, ya. Ini sangat berbahaya, ya. Dan tempat tinggal juga, karena tiga hal ini adalah bagian penting yang menentukan kebahagiaan hidupnya di dunia. Ketiga hal di atas, jika salah seorang salah dalam memilihnya, maka ia jelas merupakan penyebab kejelekan dan kesialan bagi seorang. Sehingga ini bukanlah tatoyur, karena makna tatoyur adalah sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya, adalah menganggap meyakini sesuatu bukan sebab sebagai sebab. Nah, ini memang artinya ada impact dari itu, ya. Misalkan pada kendaraan, ya, hati-hati, ya, pada pasangan hidup hati-hati, ya. Khairu mata'iha mar'atu salih, sebaik-baik pasangan hidup adalah wanita yang soleh. Begitu juga sebaliknya, seorang wanita, ya, khairu, sebaik-baik pasangan hidupnya orang yang soleh. Idza ja'akum mimman tardawna dinihi, apa namanya, fazawwaju, kalau datang kepada kalian orang yang baik agamanya, ya, terimalah, ya. Nah, jadi, ya, itu pengaruh sekali teman-teman, ya, kebahagiaan. Kemudian juga rumah, ya, mungkin rumah tadi, ya. Makanya Nabi pernah dalam hadis yang lain disebutkan arbaun minasyaqawah, ya, empat yang membuat orang menentukan kebahagiaan atau tidak, ya. Tapi ini maksudnya secara duniawi, ya. Di antaranya adalah markabesu, yaitu kendaraan yang buruk, wal baitul dhayiq, yaitu rumah yang sempit, ya. Ini walaupun ini pilihan, ya, tapi maksudnya itulah artinya, bukan tidak semua orang, ya. Artinya itu bagian dari kesenangan dunia mungkin, ya, seperti itu. Tapi artinya salah, hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai gara-gara kendaraan, gara-gara pasangan hidup, gara-gara apa tadi rumah itu bisa melalaikan orang dari berzikir kepada Allah. Uh, Beliau berkata, ya, sebagian ulama, ya, beliau berkata, wa inna ma ghayatuhu inna Allah subhanahu qad yakhluqu minha a'yanan mash'umatan ala man qarabaha wa sakanaha wa a'yanan mubarakah la yalhaqu man qarabaha minha syu'mun wala syarrun. Inti dari hadis ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan beberapa hal itu buruk dan sial bagi siapa yang mendekatinya dan menempatinya, dan terkadang menjadikan sesuatu itu berkah dan tidak ada kesialan dan keburukan bagi siapapun yang mendekatinya dan menempatinya. Ya, ini karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, Miftah Darus Sa'adah. Dan dengan demikian benar-benar kita saksikan secara nyata terkadang kendaraan itu bagus bagi seorang, namun orang yang lain menggunakannya penuh dengan keburukan. Ini dia. Ya. Ini satu faedah. Faedah kedua, dikisahkan bahwa suatu ketika seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, inna kunna fi darin kathirun fiha adaduna. Wahai Rasulullah, semasa kami tinggal di rumah kami yang sebelumnya, jumlah dan harta kami banyak. Dia bilang.
wa katsirun fiha amwaluna. Harta kami banyak ya. Fatahawwalna ila darin ukhra faqalla fiha adaduna. Kemudian kami pun pindah ke tempat lain maka berkuranglah jumlah dan harta kami. Kata seseorang nih kepada Nabi. Rasulullah pun menjawab, zaruha dhamimah. Tinggalkan tempat itu karena ia adalah tempat yang buruk. Disuruh tinggalkan teman-teman. Ya, tinggalkanlah tempat itu karena dia adalah tempat yang buruk. Ya, emang kayak tadi ya, kalau emang ada itu ya, Nabi mengatakan seperti itu. Ya, ini harus kita pelajari ini hadis ini teman-teman. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan bahwa tindakan mereka ini bukanlah termasuk tatayur yang terlarang. Rasulullah memerintahkan mereka untuk berpindah dari tempat tersebut karena dua kemaslahatan. Pertama, agar mereka dapat segera berbahagia dengan segera berpisah dengan tempat yang membuat mereka tidak nyaman dan terganggu lantaran keburukan yang mereka dapati di sana. Kedua, dengan segeranya mereka berpindah, hati mereka akan terselamatkan dari tatayur. Jadi mereka selamat dari kesyirikan, yaitu tatayur, dan juga dari kesedihan dan keburukan. Itu dia teman-teman. Ya, ini ada kisah seperti itu. Akhirnya dia melihat, oh ini memang rumah ini buruk ini, padahal keburukan karena Allah. Tapi dia terselamatkan, dia memang disuruh pindah oleh Nabi. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la adwa. Silakan dibaca teman-teman. La adwa. Silakan dibaca matan. La adwa wa la tirah wa yu'jibuni al-fa'lu. Ya, dari Anas bin Malik. La adwa wa la tirah. Abu Khalid meriwayatkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah bersabda, la adwa wa la tirata wa yu'jibunil fa'lu qalu wa mal fa'lu qala kalimatut thayyibah. Tidak ada adwa dan tiarah, tetapi aku kagum atau suka kepada al-fa'lah atau optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah atau kata-kata yang baik. Terus? Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, yang paling baik adalah fa'al. Dan tiarah tersebut tidak boleh mengagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati ila anta, wa la yadfa'us sayyiati ila anta, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ya Allah, Ya. Ya, terus. ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya, Masya Allah, bagus ya teman-teman. Nah, ini dia tadi disebutkan tidak ada adwa, tidak ada tiarah. Ya, ini semua tidak bagus. Adwa yang meyakini bahwasanya penyakit itu menular ya tanpa izin Allah. Kemudian tiarah juga menggantungkan sesuatu ada kesialan, keberuntungan. Tetapi al-fa'lu yang menyenangkan, yang betul ya sebenarnya. Mal fa'lu, fa'lu adalah kalimatut thayyibah. Ya, kalimat yang baik ya. Begitu juga dengan hadis yang disebutkan oleh Uqbah bin Amir. Rasulullah pernah berkata tentang orang-orang yang sebut-sebut di hadapan Rasulullah tentang tatayur. Maka Nabi berkata, ahsanuhal fa'lu. Yang paling bagus adalah fa'lu. Itu kata yang baik. Wala taruddu musliman. Ya. Dan janganlah gara-gara tiarah tersebut boleh membuat seorang muslim urung melaksanakan apa yang sudah dia niatkan. Ya. Dia kendor ya. Wala yaruddu muslim, wala taruddu musliman, jangan terima ya. Ya, gara-gara tiara, gara-gara ini cuaca nggak bagus ini, kata orang dulu seperti ini, nggak boleh. Dia udah niat nih, dia udah niat mau sedekah, dia niat mau apa gitu kan, pergi. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau kalian melihat ya salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, ya, dia tidak diinginkan, ya, dia nggak inginkan apa yang terjadi atas dirinya dan lain-lain lah, apapun ya.
misalkan terjadi keburukan pada dirinya dan lain-lain, maka dia berdoa, oleh berdoa seperti doa ini. Ini boleh dihafal teman-teman. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Ya, apapun terjadi, terkadang kita, itulah takdir ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, apapun yang terjadi ya di muka bumi ini, ya musibah yang menimpa, semua musibah ataupun apapun keburukan yang terjadi, tentu kita tidak suka. Illa fi kitab. Ya, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Likai la ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih, ya, tidak putus asa apa yang telah terjadi. Wala tafrahu bima atakum, ketika ditimpa kebaikan pun tidak terlalu senang, biasa saja. Bahwasanya kebaikan, keburukan dari Allah semua. Maka seandainya terjadi keburukan-keburukan tadi, misalkan, maka Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta. Allahumma la yadfa'u sayyi'at illa anta. La haula wa la quwwata illa billah. Doa ini, seperti doa ini. Maka teman-teman boleh hafal doa ini ya. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, wa la yadfa'u sayyi'at illa anta, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini boleh diajarkan ke adik-adik kita, ke orang tua kita. Baik, kita jelaskan al-fa'al. Fa'al yaitu apa? Sikap optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia fa'alnya. Husnuzon, bahwa Allah akan menakdirkan kebaikan. Ya, adapun tatayur adalah sikap pesimis dan berprasangka buruk kepada Allah. Ini dia. Fa'al optimis, prasangka baik, husnuzon. Sedangkan kebalikannya tatayur, prasangka buruk, kesialan. Bahwa Allah akan menakdirkan keburukan yang sebab tidak jelas. Itulah perbedaan antara fa'al yang disukai oleh Rasulullah dan tatayur yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah. An Buraidah, dari Buraidah memberitahukan kepada kita bahwa salah satu fa'al yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau mengatakan, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatatayyar min syai'. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah bertatayur dengan sesuatu apapun. Wa kana idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi. Biasanya apabila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus seseorang untuk melakukan sesuatu, beliau terlebih dahulu menanyakan nama orang tersebut. Nah, dia tanya nama dulu, teman-teman. Beliau terlebih dahulu menanyakan nama orang tersebut. Ya, kalau beliau hendak mengutus seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, beliau menanyakan nama orang tersebut. Ya, fa idza a'jabahu ismuhu fariha bih wa ru'iya bishru dzalika fi wajhi. Apabila beliau SAW menyukai namanya, maka beliau akan senang dan tampak pancaran kebahagiaan pada wajah beliau. Jadi kalau ya yang diutus ya, ataupun orang yang ketemu dengan utusan tersebut, namanya beliau senang, Nabi senang, maka kelihatan wajah Nabi bercahaya dan senang. Nah, ini nama pengaruh teman-teman. Ya, makanya hak seorang anak itu dikasih nama yang benar sama orang tuanya, jangan dikasih nama asal-asalan. Dikasih nama Batman, ya, dikasih nama apa lagi ya, orang tua harus baik-baik kasih nama. Ya, itu dia. Wa in kariha ismahu ru'ya karahiyatu dzalika fi wajhi. Ya, wa in kariha ismuhu, ya. Dan apabila sebaliknya beliau tidak menyukai namanya, maka akan terlihat pula ya ketidaksukaan pada wajah sallallahu alaihi wasallam. Ada al-kisah, sebuah kisah dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, teman-teman, di sirah ya. Kita belum sampai ya. Ini di mendekati tahun 8 Hijriah nanti ya. Perjanjian damai antara musyrikin Arab, orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjanjian tersebut, orang yang diutus pihak kafir bernama Suhail bin Amr. Dari pihak orang kafir yang diutus bernama Suhail bin Amr. Ya. Kemudian Suhail bin Amr dalam bahasa Arab artinya kemudahan. Suhail, sahl. Ya, Suhail, sahl. Ya, kemudahan. Nah, tak kala Rasulullah SAW mengetahui nama utusan tersebut, Rasulullah pun bersabda, sahula lakum min amrikum. Urusan kalian akan mudah. Nah, ini pengaruh.
Ya, Suhail bin Amr. Kenapa Nabi bilang itu? Bentuknya ada ilmunya tersendiri, teman-teman. Ya, makanya ini orang harus sesuai dengan namanya ini. Ya, eh, misalkan apa namanya? Cewek ya, misalkan namanya Maisarah, misalkan kemudahan. Ya. Jangan gara-gara dia namanya Maisarah atau Maisurah, ya, dia apa namanya memberi kesukaran bagi orang lain. Dia kerja mungkin di pejabat, dia susahin orang lain, disusahkan orang lain. Oh, itu nggak sesuai mana namanya. Misalkan namanya Mahmudah yang terpuji, ya, dia terpuji, bagus dia melayani orang terpuji, tapi bukan dia suka menjelek-jelekkan orang, yang nggak sesuai mana namanya. Maka Nabi berkata, sahulalakum min amrikum, maka urusan kalian akan mudah. Artinya perjanjian akan terjadi dengan fleksibel, artinya mudah, karena yang dikirim oleh orang musyrikin Arab adalah Suhail. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an juga menuturkan bahwa Rasulullah SAW senang apabila ketika beliau hendak keluar untuk suatu keperluan, tiba-tiba ada orang yang memanggil, wahai Rashid, wahai Najih, ya Rashid, ya Najih. Karena kedua nama tersebut bermakna baik dalam bahasa Arab. Rashid bermakna orang yang diberi petunjuk, ya, dan Najih bermakna orang yang berhasil. Nah, kalau dipanggil nama-nama yang baik maka silahkan, ya nggak masalah. Ya, kita panggil yang baik, ya Hafizah gitu kan. Hai Hafizah gitu, ada orang panggil. Mana sih